Fania Rahma. Nama saya Lita Janet Indriana. Nama saya Dwi Nofrita Maulidia. Saya Silva Puspita. Kenalkan, nama saya Sahrial. Saya Yuni Rizka Amelia. Saya Sri Wahyuni dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Silva, saya mewakili dari kelompok. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami akan melakukan screening ya Bu ya kepada putri ibu. Di sini screening itu namanya SDIDTK. SDIDTK itu adalah stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Jadi di sini kita supaya tahu perkembangan dari putri ibu seperti apa ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu bersedia ya Bu ya? Oke, Ibu, sekarang saya mau menanyakan ya Ibu ya, nama adiknya siapa Ibu? Akila. Tanggal lahir adiknya berapa Bu? 1 Januari 2021. Oke. Baik Ibu, nanti kita akan hitung kembali untuk deteksinya. Jadi adiknya akan masuk ke berapa bulan. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kita siapkan alatnya dulu ya. Baik Bu, di sini ada grafik berat badan menurut panjang badan ya Ibu ya. Di sini untuk berat badannya itu 10, lalu panjang badannya 78. Jadi putri Ibu berada di garis normal ya Ibu di sini. Lalu yang kedua ada grafik tinggi badan berdasarkan umur. Nah, putri Ibu tadi 78 panjangnya ya, dengan usianya tadi kita 1 tahun. Jadi sama dengan ini pun pada titik normal. Seperti itu ya Bu. Ya. Boleh pinjam. Satu lagi. Iya. Main apa ini? Main apa? Jika Anda bersembunyi di belakang sesuatu atau di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak, misalnya ibu tiba-tiba sembunyi terus menampilkan lagi pada anaknya, apakah anak ibu mencari ibu atau tidak Bu? Cari. Oke, berarti mencari ya. Pertanyaan kedua Ibu, di sini apakah anak Anda dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan Ibu? Belum bisa banget. Tapi sesekali udah bisa. Nah, kalau adiknya bisa nggak Ibu membedakan antara Ibu dengan orang lain? Iya. Bisa ya. Kalau misalnya ketemu dengan orang baru, adiknya suka malu-malu atau misalnya agak takut atau ragu-ragu? Agak ragu. Sekali 2 kali dia kayak masih kenal nggak ya gitu kayaknya deh. Oke. Tapi seringnya ragu ya, malu ya. Nah, terus kalau adiknya dari berdiri ke duduk bisa sendiri atau perlu bantuan? Bisa. Adiknya bisa mengucapkan 2 kata nggak Ibu? Baru mama. Mama, oh papa. Nah, iya pegang situ, nggak apa-apa. Masa nggak boleh pegangan? Tapi di sini boleh Kak. Atau lebih dengan berpegangan tangan. Bu, di sini ada kemampuan ekspresif. Kalau misalnya anaknya membuat suara mama atau baba, nah itu bisa memanggil nama ibunya, manggil mama gitu, bisa ya. Kalau memanggil orang lain juga dengan seperti itu atau seperti gimana Bu? Manggil Belum ya. Jadi hanya mama, papa gitu aja ya. belajar abang sih. Kadang abang. Dah. Apakah adiknya jika ada suara benda jatuh atau ada bunyi mainannya, apakah dia langsung merespon ke arah suara? Langsung ya. Kemudian apakah bayi mengikuti perintah dengan dibantu dengan gerakan badan? Misalnya gini,
stop gitu, kasih mainanmu sini, langsung dia kasih. Jadi mengikuti perintah. Udah bisa ya Bu? Ya. Udah bisa semua ya Bu berarti ya. Jadi untuk kemampuan pendengarannya sudah baik. Jadi Bu, bisa saya simpulkan untuk hasil pemeriksaan tadi nilainya semuanya ada 8 ya Bu. Nah 8 ini artinya adik harus banyak dilakukan stimulasi, karena tadi untuk dari duduk ke berdiri kan harus dibantu. Nah itu paling stimulasi untuk motorik kasarnya, seperti itu Bu. Adik dalam gerak kasarnya bisa dilatih dengan menstimulasi merangkak, berjalan, berdiri. Berjalannya bisa sambil pegangan seperti tadi ya. Kemudian berjalan dengan bantuan. Untuk gerak halusnya nanti bisa masukkan benda ke dalam wadah, kemudian bermain dengan mainan yang mengapung ke air. Kayaknya adik suka tadi sama air ya. Kemudian ajarkan adiknya untuk menyusun balok-balok. Tadi sudah juga dicoba. Kemudian baloknya itu bisa dapat dibuat dari karton atau kayu. Kemudian meletakkan krayon atau pensil berwarna di kertas meja, kemudian diajak menggambar dengan krayon atau pensil warna. Kemudian bermain di dapur juga bisa. Biarkan bermain di dapur ketika sedang memasak. Yang penting lokasinya aman, jauh dari kompor atau jauh dari benda tajam. Kemudian untuk bahasa, untuk menstimulasi berbicara, kita bisa menyebutkan nama di gambar atau di majalah seperti ini, misalnya menyebut binatang, gambar binatang gitu, nanti ditirukan oleh si adik. Kemudian menirukan kata-kata setiap hari kepada bayi. Sebutkan kata-kata yang telah diketahui artinya, seperti minum susu gitu ya, atau mandi, mau tidur. Kemudian ajak adik untuk berbicara dengan boneka yang suka dimainkan. Kemudian bisa dengan bersenandung dan bernyanyi. Jadi bernyanyi dengan lagu anak-anak sesering mungkin. Itu dapat menstimulasi bicara dan bahasa. Kemudian untuk sosialisasi kemandirian bisa dilakukan dengan memberikan rasa nyaman, mengajak bayi tersenyum, kemudian meninabobokan atau menimang gitu Bu ya. Ya, gitu aja. Kemudian untuk permainan bersosialisasi bisa ajak bayi bermain dengan orang lain, teman sebayanya, atau ketika ayah pergi bisa melambaikan tangan ya sambil dadah gitu ya. Ibu, dari yang contoh tadi saya jelaskan, bisakah Ibu mengulang kembali apa yang saya beritahu tadi? Misalnya yang pertama gerak kasar, untuk menstimulasinya seperti apa Bu? Berdiri ya. Baik Bu, sudah bagus ya Ibu ya. Kemudian gerak halusnya Bu? Menggambar, ya bisa ya Bu. Dan bermain balok ya Bu ya. Bermain di dapur. Ya, bermain di dapur. Kemudian untuk bahasa Bu? Diajak bernyanyi, iya. Sudah sangat baik ya Bu. Kemudian untuk kemandirian? Dadah, ya. Kemudian bisa menimang gitu ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu, sudah baik sekali. Kan skornya 8 seperti saya bilang. Nah kemudian tadi saya juga udah ajarkan untuk stimulasi. Jadi nanti 2 minggu lagi kita akan follow up ya Bu kondisi adik ya. Ya, semoga sehat terus ya Bu adiknya. Terima kasih, kami sudah diperbolehkan ke sini untuk memeriksa anak Ibu. Sama-sama.